Kesal basis OPM ditembus Jenderal Kostrad TNI. OPM ngamuk lepas tembakan di hutan-hutan Intan Jaya. Melansir dari FIFA, ternyata kelompok separatis teroris atau KST TPNPB OPM benar-benar kesal karena Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Bobi Rinai Makmun dengan nyali besar berhasil menembus masuk ke salah satu basis kuat mereka di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kekesalan KST OPM itu terlihat dengan ulah mereka yang tiba-tiba saja mengamuk dengan melepaskan tembakan-tembakan senjata api. Jadi menurut Komandan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad, Letnan Kolonel Infanteri Ardiansa alias Raja Ibon Kogila, dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, KST OPM mulai melepaskan tembakan beberapa saat setelah Maijen TNI Bobi meninggalkan Intan Jaya menuju Timika. Namun tak seorang pun dari kelompok bersenjata itu berani masuk mengacau ke dalam kota. Mereka hanya membuang tembakan dari dalam hutan-hutan di sekitar Kampung Mamba dan Sambili. Belasan kali bunyi letusan tembakan dari arah Kampung Mamba. Raja Aibon pun menyiagakan seluruh kesatria Tengkorak, Lettu Infanteri Reza Hidayat, perwira militan pimpinan Pos Ramil Titigi, memimpin langsung pasukannya mengendap di sektor timur. Sementara Raja Aibon Kogila langsung memimpin rapat dadakan, sekalian menyiapkan tim khusus untuk menyambut kehadiran gerombolan pengacau, tulis Raja Aibon Kogila. Saat Raja Aibon Kogila dan prajurit TNI berusaha memburu kelompok itu, masyarakat Mamba dan Sambili ikut turun tangan. Setelah mendengar suara tembakan, masyarakat keluar rumah berkumpul di depan gereja dengan membawa senjata panah dan parang. Para pemuda sepakat berjaga-jaga di sekitar kampung untuk menghadang KST OPM jika berani keluar hutan dan menyerang kampung serta aparat keamanan di Intan Jaya. Kabar terbaru yang diterima Letkol Infanteri Ardiansa, penembakan itu dilakukan KST OPM pimpinan Undius Kogoya. Panglima OPM Intan Jaya dan Undius memang mengeluarkan perintah pada anak buahnya untuk tidak masuk ke kota dan hanya menembak dari hutan. Komandan dari Aibon atau sebutan dari Undius Kogoya untuk Raja Aibon Kogila itu bahaya. Kemudian untuk pemuda jangan masuk ke kota Intan Jaya. Sementara kalau gembala dan desa atau kepala desa baru bisa, tapi muka baru tidak ada. Anak-anak jika ke kota itu bahaya, karena sekarang dari Aibon atau Raja Aibon Kogila itu bahaya, tulis Undius dalam perintahnya. Perlu diketahui, Maijen TNI Bobi sengaja datang ke salah satu basis kuat kelompok separatis teroris atau KST TPNPB OPM. Ini bukan sekedar mampir, tapi beliau ingin berjumpa dengan pasukannya dari Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad yang bertugas di daerah itu. Maijen TNI Bobi datang melalui jalur udara dengan menumpangi pesawat perintis, tiba di Bandara Udara Bilorai, Sugapa. Satu persatu pos-pos pasukan Tengkorak yang ada di Intan Jaya disambangi Maijen TNI Bobi. Di pos-pos tersebut, ia tak cuma bercengkrama dengan para prajurit TNI, tapi juga meninjau langsung sejumlah fasilitas umum yang telah dibangun pasukan Tengkorak selama beberapa bulan di Intan Jaya. Memang tak begitu lama perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu berada di Intan Jaya. Meski begitu, dengan nyali besar beliau menyempatkan diri untuk jalan kaki berpatroli bersama pasukan Tengkorak ke Kampung Mamba. Dari ujung timur wilayah kedaulatan negara, kami setia menjaga kedaulatan NKRI. Kostrad, kata Maijen TNI Bobi. Persempit ruang gerak KKB, TNI Polri patroli hutan di Tembagapura. Melansir dari ainewspapua.id, tim gabungan TNI Polri yang bertugas mengamankan area PT Freeport Indonesia kini melakukan patroli masuk ke kawasan hutan. Upaya itu untuk mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang masih meneror di kawasan Tembagapura. Kapolres Mimika, AKBP IGG Era Adinata, mengatakan setelah sejumlah faksi KKB meninggalkan distrik Tembagapura pada 2020 lalu, masih terdapat satu kelompok KKB yang bercokol di wilayah sekitar Tembagapura, yaitu KKB pimpinan Joni Botak. Perlu diketahui bahwa setelah beberapa kelompok KKB meninggalkan Tembagapura, masih ada satu KKB yang ada di Tembagapura,
yaitu KKB pimpinan Joni Botak yang keberadaannya ada di hutan-hutan, katanya. Untuk mendesak ruang gerak KKB, kata dia, dilakukan patroli lebih masuk ke hutan untuk mempersempit ruang gerak KKB agar tidak lagi mengganggu keamanan baik masyarakat maupun operasional PT FI. Diketahui pada pagi sekitar pukul 10.30 WIT, aparat Satuan Tugas Pengamanan PT FI yang tengah melakukan patroli di hutan sekitar mil 53 melihat 6 anggota KKB menyeberangi sungai dengan membawa 2 pucuk senjata api. Tak lama kemudian, terjadi kontak tembak antara aparat dengan KKB yang berlangsung sekitar 30 menit. Sampai saat ini, aparat masih berusaha menuju lokasi tempat di mana KKB melakukan tembakan. Lokasi itu sangat jauh di seberang kali. Untuk bisa menyeberang sampai ke sana, anggota harus mencari tempat yang agak dangkal, kata Era Adinata. Dalam insiden kontak tembak itu, salah seorang anggota KKB pimpinan Joni Botak dilaporkan terkena tembakan peluru aparat. Sementara beberapa KKB lainnya ada yang terkena tembakan peluru pada bagian kaki. Kapolres Mimika memastikan hingga kini situasi wilayah Tembagapura dan sekitarnya masih aman terkendali. Kami menghimbau agar masyarakat ikut berperan serta dengan pihak aparat keamanan dalam menjaga situasi wilayah Tembagapura tetap kondusif, kata AKBP Era Adinata. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.